Melalui perilaku, perbuatan, dan perkataan kita, orang-orang dapat melihat iman percaya kita tanpa kita harus berbicara atau memberitahukannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ciri Orang Pilihan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau seseorang adalah orang pilihan Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika menjelaskan bagaimana Paulus bisa mengetahui saudara-saudaranya di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Bagaimana Paulus bisa tahu kalau jemaat di Tesalonika adalah pilihan Tuhan? Mari kita lanjutkan membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ayat 6 sampai yang ke-10 ini, Paulus membeberkan ciri-ciri orang yang Tuhan pilih. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mereka mengikuti teladan Paulus, di mana Paulus juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dalam penindasan yang berat, ia tetap bersukacita memberitakan firman Tuhan. Mengabarkan firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh bagaimana keadaan kita. Walaupun di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, karena kebenaran sekalipun, kita tetap memberitakan firman. Kita tetap memuliakan Tuhan kita dalam keadaan apapun juga. Kemudian di ayat yang ke-7, mereka pun menjadi teladan bagi semua orang di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi, kedewasaan iman mereka berdampak pada masyarakat luas. Selanjutnya di ayat yang ke-8, dikatakan bahkan iman mereka didengar di daerah lainnya juga. Sehingga Paulus tidak perlu mengatakan apapun lagi. Melalui perilaku, perbuatan, dan perkataan kita, orang-orang dapat melihat iman percaya kita tanpa kita harus berbicara atau memberitahukannya. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, banyak orang bersaksi terhadap orang pilihan Tuhan. Bagaimana mereka berbalik dari penyembahan berhala menjadi pelayan Tuhan yang hidup dan benar. Ini adalah kesaksian yang berkenan. Kesaksian bukan melulu tentang berkat atau kesembuhan. Dan ayat yang ke-10 dikatakan,
mereka berpengharapan atau menantikan kedatangannya kembali dari surga. Dan itu merupakan bentuk iman percaya mereka terhadap keselamatan. Jadi, sebagai orang pilihan Tuhan, maka kita tidak lagi takut akan penindasan demi kebenaran. Kita akan menjadi garam dan terang dunia yang memberikan dampak pada orang-orang di sekitar kita. Dan orang lain dapat melihat ada karakter Kristus hidup dalam kita. Dan hidup lama kita sudah berganti dengan hidup yang baru. Hidup yang penuh pengharapan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan semua ini berdampak positif bagi orang lain. Mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi, begitu penting ketika kita mengikuti teladan dari hamba Tuhan atau gembala kita, di mana gembala kita itu harus mengikuti juga teladan daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, orang-orang akan bisa melihat kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Ciri Orang Pilihan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kami diingatkan bagaimana kami harus mengikuti teladan daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan demikian, kehidupan lama kami sudah berubah total dengan hidup yang baru. Hidup dengan percaya kepada Tuhan, dan iman dan pengharapan kami akan Engkau tidak akan sia-sia. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Bapa, melalui perbuatan, perilaku, dan perkataan kami, orang lain di sekeliling kami akan bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam keseharian kami yakin dan kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way.
would love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way.